Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin saya Kaprilia Nindi Ayu Cantika, mahasiswi Universitas Jember, nomor induk mahasiswa 2008-1010-2057. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang telah saya pelajari selama tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Munir. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Menurut Haji Malayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar apa? Agar lebih efektif dan efisien, membantu dalam terwujudnya tujuan daripada perusahaan, karyawan, dan masyarakat, atau bisa kita sebut dengan stakeholder perusahaan. Kemudian prinsip dari manajemen adalah planning, yaitu perencanaan, organizing, executing, dan juga controlling. Hal ini sangat penting dan tidak akan bisa berjalan dengan lancar jika di dalamnya itu tidak ada manajemen strateginya. Karena dengan adanya manajemen strategi yang tepat, maka akan dapat meningkatkan produktivitas SDM yang ada di perusahaan, yang nantinya harapannya mampu bersaing dalam segala hal, dan hal ini juga bisa menjadi suatu aset teman-teman yang sangat berharga dalam membawa keberhasilan perusahaan atau mencapai goals perusahaan. Jadi MSDM ini memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi ataupun perusahaan. Lalu tujuan tersendiri dari MSDM ini apa sih? Jelasnya dari situs resmi Universitas Sanata Dharma bahwa ada 4 tujuan dari MSDM. Yang pertama, tujuan organisasional, di mana MSDM itu berkontribusi di dalam pencapaian efektivitas organisasi. Kemudian yang kedua yaitu tujuan fungsional, untuk mempertahankan kontribusi divisi sesuai kebutuhan organisasi. Ada juga tujuan sosial, yaitu untuk merespon terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tujuan personal, untuk menolong sekaligus membimbing karyawan untuk meningkatkan kontribusi individual terhadap perusahaan ataupun organisasi. Lalu bagaimana sih caranya mengelola MSDM itu? Ada beberapa unsur dalam pengelolaan MSDM ini, entah itu di dalam sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi. Nah, unsur ini terdiri dari unsur rekrutmen dan juga seleksi SDM. Apa sih rekrutmen itu? Pada dasarnya, rekrutmen adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengisi suatu jabatan yang masih kosong. Jadi tujuan dari rekrutmen ini untuk mendapatkan calon karyawan yang memenuhi syarat. Di dalam proses rekrutmen itu, kita perlu memperhatikan sumber yang dapat dijadikan sebuah sumber referensi. Menurut Susanne Jackson dan S. Schuller 1997, sumber-sumber tersebut terdiri dari sumber internal dan juga eksternal. Dalam sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan yang dapat kita promosikan atau naik pangkat atau dipindah tugaskan, atau mungkin mantan karyawan yang bisa direkrut kembali. Sedangkan sumber eksternalnya yaitu mendapatkan karyawan dari luar perusahaan. Pasti di sini teman-teman sudah tidak asing lagi nih ke yang namanya oprek atau bisa kita sebut dengan open recruitment. Pasti di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, langkah awal untuk mendapatkan banyak calon karyawan yaitu dengan oprek. Oprek ini juga membantu untuk tersebar luasnya informasi perusahaan atau organisasi kita dalam mencari calon karyawan. Semakin luas opreknya, maka akan semakin banyak peluang SDM yang berkualitas. Begitupun sebaliknya. Kemudian unsur yang kedua yaitu dalam pengelolaan MSDM adalah seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi adalah proses memperoleh informasi pekerjaan untuk menentukan siapa sih yang sebaiknya diterima dan menduduki posisi jabatan yang dibutuhkan. Jadi di dalam pengelolaan SDM ini, di dalamnya itu ada strategi dan analisis. Strategi seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa salah satunya dengan beberapa unsur, yaitu rekrutmen dan seleksi. Adapun perencanaan SDM merupakan bagian dari proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan
ini juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam bentuk nyata seperti adanya sebuah pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Dalam pengembangan karyawan juga harus ada analisis kebutuhan. Di dalam analisis ini harus menyesuaikan tupoksi sistem yang sudah ada di perusahaan. Nah, kalau kita mau mengembangkan perusahaan yang produktif, kita harus menganalisis. Kalau mau mengembangkan karir karyawan, mungkinnya maka kita harus melihat kinerja dari karyawan. Jadi di dalam menempatkan tupoksi sistem di perusahaan, kita harus benar-benar melihat kinerja dari karyawan tersebut. Gak bisa kita di dalamnya menerapkan like and dislike. Misal karena saya suka sama si A, maka si A akan saya tempatkan di posisi ini. Nah, itu gak bisa teman-teman. Maka harus gimana? Ya harus berdasarkan analisis tadi. Jadi di dalam pengembangan karyawan tidak hanya berkompeten, akan tetapi dia juga loyal kepada kita, seperti itu. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa di dalam manajemen sumber daya manusia tuh ada yang namanya analisis sumber daya manusia, yaitu proses untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan